Nah, untuk membuat kita bisa tetap di dalam Dia, yaitu tadi hati yang bersih, hati yang betul-betul tidak dikuasai oleh kejahatan. Kalau hati kita bersih, maka kita nggak pernah takut keluar masuk, kita akan tetap di dalam Dia. Coba lihat, kapan kita malas ke gereja? Ketika ada salah yang kita buat, betul nggak? Kita takut untuk buat itu. Maka itu kita jadi takut untuk apa? Merasa diri nggak layak, merasa diri nggak benar, sehingga kita nggak tetap di dalam Dia. Dan itu semua bicara tentang hati yang bersih, hati yang tulus lagi sekali. Ayo kita tetap di dalam Dia. Jangan kita keluar masuk lagi. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kalau kita tetap di dalam Yesus, saudara, hidup ini sungguh luar biasa. Kita tetap berakar dalam Dia, kita bertumbuh dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh dalam iman. Wah, hebat sekali. Nah, lihat ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dari filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah, ingat ini, jangan ada yang menawan kamu. Saudara, ayat 8 saya beri ilustrasi begini. Belum lama ada seorang anak Tuhan cerita, dia kena tipu di dalam angkot. Ini di Bandung ya. Jadi jam tangannya hilang, uangnya hilang juga dalam dompet itu. Nah, waktu dia saksi ya, lalu saya cerita kepada semua orang. Nah, dengarkan baik-baik ini. Menurut saudara, kalau seseorang itu tidak tamak akan uang, berkata cukup dalam hidupnya, bisa kena gendam nggak? Bisa kena hipnotis tidak? Nah, yo, bisa tidak? Nggak bisa. Yang bisa kena hanya orang yang tamak akan uang, yang mata duitan. Itu pasti kena. Renungkan itu baik-baik. Kenapa bisa kena? Karena memang dalam hidupnya sudah tamak akan uang, ingin cepat kaya, pasti kena. Tapi kalau orang itu berkata aku cukup dengan apa yang ada, mau digendam, mau ditipu, mau diapapun juga, tidak akan bisa kena. Karena memang hatinya tidak cenderung kepada uang. Maka itu hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dan filsafatnya yang kosong dan palsu, kata-kata yang manis, kata-kata bujukan, semuanya itu. Jadi saudara, hati yang tulus, hati yang bersih itu sungguh tempat Tuhan bertahta. Dosa dan kejahatan iblis tidak akan bisa kena kalau kita tetap bersih di hadapan Dia. Dan hari ini semua kita memilih kebenaran ini, amin. Untuk hidup tetap menjaga hati kudus, tetap tulus, tetap bersih. Jangan ada kemunafikan, jangan ada kepura-puraan, jangan ada dikuasai oleh uang, jangan. Supaya setan tidak punya hak dan tidak bisa menang atas kehidupan kita.